Selamat berjumpa kembali di channel Jago Bermatematika. Kali ini saya akan meneruskan kembali seri tentang tes CBT UNY. Di part 2 saya sudah sedikit menyinggung tentang seperti apa yang perlu kalian bawa dan lain sebagainya. Nah, pada bagian ini saya akan lebih khusus tentang tesnya sendiri. Oh ya, ini buat teman-teman yang tes UNY gelombang 3, nanti kan tesnya tanggal 22. Nah, mungkin bisa menyimak video ini terlebih dahulu. Atau mungkin buat teman-teman yang belum sempat daftar gelombang 3, UNY masih menyediakan satu gelombang lagi, yaitu jalur khusus nanti pada bulan Agustus. Oke, langsung saja untuk teman-teman yang akan mengambil tentunya gelombang 3 yang tesnya akan sebentar lagi. Apa yang perlu kalian perhatikan? Nah, yang pertama, apa yang perlu disiapkan? Ini jangan sampai lupa tentunya. Tentunya yang paling penting itu adalah mencetak kartu peserta dan membawa fotokopi ijazah atau SKL. Itu sebaiknya disiapkan 1 hari sebelum hari H, karena nanti kalau langsung hari H biasanya terlambat untuk menyerahkan. Kemudian jangan lupa membawa kartu pengenal ya, karena kalau ini tesnya daring mungkin nanti akan diminta untuk menfoto begitu, bisa KTP atau SIM. Kemudian menggunakan kertas buram atau kertas coret-coretan, karena nanti untuk TPA butuh coretan yang banyak, jadi saya sarankan paling tidak kalian punya beberapa lembar kertas HVS atau A4. Selanjutnya siapkan alat tulis yang memadai, karena alat tulis ini digunakan untuk melakukan kalkulasi, jadi jangan sampai lupa atau habis begitu. Kemudian pastikan perangkat dalam keadaan baik. Ini apa? Karena tesnya ini lama, jangan sampai kalian itu ternyata laptopnya gampang hang. Nah, itu harus diantisipasi, meskipun nggak usah terlalu takut ya, karena panitia atau pengawas sudah sangat baik. Kalau misalkan di tengah-tengah tes laptop kalian mati, kalian bisa langsung restart kembali dan bilang ke pengawas, karena ini sistemnya sudah bagus. Artinya kalau kalian terpaksa off, nanti ketika kalian login kembali datanya tidak terhapus, jadi tinggal melanjutkan saja. Jadi tetap tenang saja. Nah, ini yang paling penting, harus membawa charger karena memang waktunya sangat lama, atau mungkin menggunakan power bank. Ini yang paling penting juga menggunakan tripod, karena memang untuk rekamnya menggunakan HP dan tesnya menggunakan laptop, jadi harus menggunakan tripod. Oh iya, kemarin disarankan untuk jaringannya bisa menggunakan 2 jalur yang berbeda antara laptop dan HP supaya lancar. Tapi kalau misalkan hanya pakai satu hotspot ya tidak apa-apa, yang penting harus dipastikan jaringannya cukup kuat. Dan paling penting harus menggunakan earphone ini untuk listening TOEFL-nya. Kemudian iya, ini paling sering terjadi kesalahan adalah Zoom. Karena tiba-tiba sudah mau tes ternyata Zoom-nya minta diupdate, dan update-nya ini kan nggak bisa sebentar. Jadi mungkin selalu dicek apakah Zoom-nya sudah terupdate atau belum. Oke, kemudian alur tesnya seperti apa? Estimasinya pertama ya, nanti kalian akan gabung Zoom ini sekitar jam 7. Kemudian ketika nanti sudah gabung, nanti kalian diminta untuk verifikasi. Ini biasanya memfoto diri menggunakan KTP, membawa KTP menggunakan kamera depan, nanti dikirim ke WA pengawas. Selanjutnya melakukan verifikasi lingkungan. Ini biasanya diminta untuk mengarahkan kamera 360 derajat untuk memastikan bahwa kalian tidak melakukan kecurangan. Kemudian tes yang pertama nanti TPA sekitar 2 jam, kemudian ada istirahat sebentar. Lalu verifikasi kembali, verifikasi ruangan. Kemudian tes ProTOEFL 2 jam juga, dan ya selesai. Nah, pada bagian ini saya akan lebih spesifik tentang tesnya. Yang pertama tentang TPA atau tes potensi akademik. Saya agak sedikit lupa berapa presisinya, tapi yang jelas antara 60-90 soal. Nah, apa sebenarnya yang diujikan dalam TPA?
Sebenarnya ada banyak sekali dan mungkin dari satu kejadian ke kejadian lain mungkin berbeda karena jumlah soal TPA memang banyak. Tetapi paling tidak ada beberapa garis besar. Yang pertama yaitu verbal. Verbal itu terdiri dari sinonim, antonim, dan analogi atau perbandingan. Kemudian ada penalaran. Penalaran ini ada penalaran logis, ada analitis, dan yang terakhir ada numerik atau kuantitatif. Atau bisa sering disebut sebagai hitung-hitungan matematika begitu. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan secara lebih rinci. Ini contoh soal yang yang verbal. Jadi ini yang soal sinonim. Biasanya menggunakan tanda sama dengan atau di petunjuk soalnya juga ada kalau ini sinonim. Contohnya implisit. Nah, ini sebenarnya tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Ini hanya memerlukan ingatan yang tajam saja. Kalau kalian sering membaca tulisan-tulisan ilmiah atau sering membaca KBBI atau sekarang PUEB ya, kalian tentu akan cepat menjawabnya, tidak perlu mikir lama. Kalau implisit berarti tersirat, ya langsung saja pilih A. Nah, tetapi ketika kalian jarang membaca tulisan ilmiah, mungkin kalian akan sedikit kebingungan. Tapi paling tidak ya saya sarankan kalian coba kaitkan dengan kata-kata apa sih yang dihubungkan dengan implisit. Misalkan kalian pernah mendengar atau membaca sesuatu yang mungkin menggunakan kata implisit. Nah, artinya dengan menggunakan hal seperti itu, meskipun kalian tidak benar-benar tahu artinya, paling tidak nanti gambarannya ada. Kemudian misalkan contoh nomor 5 ini, kredibilitas. Nah, kredibilitas itu kaitannya dengan dapat dipercaya. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa satu pimpinan perusahaan itu kredibilitas sekali. Nah, artinya berarti dia dapat dipercaya. Meskipun dengan menggunakan padatan seperti itu susah. Apakah harus dapat dipercaya atau terkenal? Mungkin masih ada dua pilihan ya. Kalau kredit, kualifikasi, dan angsuran jelas-jelas jauh. Nah, oleh karena itu saya sarankan untuk yang sinonim ini memang kata kuncinya sering baca dan nanti kalian akan hafal dengan sendiri. Begitu juga dengan yang antonim. Yang antonim ya ini balikan atau lawan dari sinonim. Tentu kalau kalian tahu sinonimnya, kalian juga harus menghafal antonimnya. Seperti caci. Caci mungkin kalian sering mendengar kata-kata mencaci maki atau mungkin padanannya kan menghina. Nah, dari sini kalian bisa cari padanannya. Kalau mencaci itu kan berarti lawannya adalah menyanjung ya. Hati-hati, mungkin kalian akan terjebak dengan merayu. Salah karena merayu itu konotasinya negatif. Kemudian mengumpat juga negatif. Nah, membela meskipun positif tapi bukan lawan dari mencaci. Karena membela itu lawannya memusuhi. Ya, artinya mungkin untuk kata-kata yang sederhana seperti ini kalian bisa membayangkan, tetapi untuk kata-kata yang mungkin susah ya, seperti surai itu apa, saya sendiri juga susah kalau membayangkan tanpa menghafalkan dari KBBI-nya. Atau mungkin virulen itu apa. Nah, mungkin teman-teman yang bukan dari jurusan bahasa Indonesia agak kesulitan, makanya saya sarankan sering-sering membaca tulisan-tulisan ilmiah dan terus berlatih soal-soal TPA yang seperti ini. Kemudian ini tipe yang analogi atau perbandingan kata. Kalau ini tidak perlu menghafal, ini cukup menggunakan kekuatan pikiran saja. Jadi artinya apa? Misalkan di sini ada keuntungan penjualan sama dengan kemasyhuran titik-titik. Maksudnya bahwa keuntungan itu berhubungan dengan penjualan sebagaimana kemasyhuran berhubungan dengan, nah seperti itu. Ya, dengan apa? Kalau kita tahu bahwa keuntungan itu berhubungan dengan penjualan yang positif, artinya penjualan yang mendapatkan profit itu disebut dengan keuntungan. Maka apa dong kalau kemasyhuran? Ya, tentu kita bisa menggunakan kata jenderal gitu ya. Karena jenderal yang positif nanti dia mendapatkan posisi yang masyhur atau mendapatkan kemasyhuran seperti itu. Itu salah satu cara memikirkan sesuatu yang analogis.
Seperti ini nomor 2, kosong berhubungan dengan hampa, sebagaimana cair berhubungan dengan. Nah, mungkin yang nomor 2 agak berbeda ya. Karena kosong dan hampa itu sesuatu yang mirip. Kosong itu hampa, hampa itu kosong. Nah, cair apa hubungannya? Ya, cair berhubungan dengan encer gitu ya. Bukan dengan air. Kalau air itu bagian dari cair, tetapi cair bukan bagian dari air. Tetapi kalau kosong itu hampa, hampa itu juga kosong. Sebenarnya cair itu encer, encer itu juga cair. Nah, tentu kalian saya sarankan untuk terus berlatih soal-soal tipe seperti ini dengan membaca di beberapa soal. Selanjutnya untuk yang soal penalaran, sebenarnya soal penalaran sangat banyak, ada penalaran logis, ada analitis. Kalian bisa membaca buku-buku TPA atau mungkin kalian bisa menyimak di video saya terdahulu tentang soal-soal TPA. Karena saya di channel ini juga membahas beberapa soal penalaran dan lain sebagainya secara spesifik. Nah, ini misalkan ini penalaran logis. Premisnya, semua mesin memiliki katup. Sebagian mesin berukuran kecil. Simpulan yang tepat adalah, nah seperti ini sebenarnya tidak perlu menggunakan tidak perlu menghafalkan rumusnya. Ya meskipun memang ada rumusnya, tetapi kalian tidak perlu menghafalkan. Kenapa tidak perlu menghafalkan? Ya karena saya tidak begitu yakin kalau semuanya ingat dengan rumus yang dihafalkan. Makanya kita cukup menggunakan kekuatan pikiran saja. Kita perhatikan cermat saja. Semua mesin punya katup, sebagian berukuran kecil. Ketika semua mesin punya katup, maka ya pokoknya kalau mesin pasti punya katup. Tetapi kalau sebagian mesin berukuran kecil, pasti ada mesin-mesin tertentu yang ukurannya tidak kecil. Nah, coba kita cek. Semua mesin berukuran kecil dan memiliki katup. Jelas di sini terjadi logical fallacy ya, jadi kesalahan karena menghindari menyalahi tadi, karena kan sebagian mesin yang kecil, bukan semua mesin. Kalau yang B, semua mesin berukuran tidak kecil, ini juga jelas salah, ada kok yang berukuran kecil. Opsi C, semua mesin berukuran kecil, nah ini juga salah karena hanya sebagian bukan semua. Yang D, sebagian mesin berukuran tidak kecil, ini benar ya kalimat ini. Kalau dikatakan sebagian mesin berukuran kecil, maka juga ada sebagian mesin yang berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Oke, yang D benar karena memang semua mesin punya katup. Yang E apakah salah? Sebagian mesin berukuran kecil dan tidak memiliki katup. Nah, ini terjadi kesalahannya, tidak memiliki katup karena semua mesin punya katup. Ya, artinya kita pilih opsi yang D. Untuk yang soal bawahnya kalian bisa coba sendiri atau tulis di kolom komentar. Kemudian ada soal numerik. Nah, soal numerik ini sangat luas sekali topiknya. Mulai dari pola bilangan, saya tidak membahas di sini karena di video saya sebelumnya sudah ada tentang pola bilangan di channel ini. Kalian bisa cek kembali. Kemudian ada hitung-hitungan sederhana seperti yang ini. Kemudian ada aritmetika. Kemudian ada soal-soal cerita dan materi-materi matematika dasar. Misalkan nomor 7 ini. Nilai dari 2011 dikurang 2009 tambah 2007 kurang 2005 tambah 2003 kurang 2001 tambah 999 kurang 1997. Ya mungkin kalian bisa ya langsung menjumlahkan atau mengurangkan. Saya yakin kalian pasti bisa. Tetapi sebenarnya yang dimau pembuat soal bukan itu. Sebenarnya pembuat soal ingin kalian menjumlahkan ini dengan melihat polanya. Bahwa 2011 dikurangi 2009 itu 2. 2007 dikurangi 2005 itu 2. 2003 dikurangi 2001 itu 2. 1999 dikurangi 1997 juga 2. Berarti hasilnya adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berarti 2-nya ada 4. 4 kali 2 8. Jadi kalian pilih yang B. Itu namanya berhitung cerdas. Artinya kalian perlu menelisik lebih jauh. Mungkin kalian ada bertanya, kenapa harus seperti itu kak? Kan bisa hitung langsung. Ya boleh, terserah. Tetapi kalau soalnya nanti panjang, tentu kalian waktunya habis. Nomor selanjutnya, ini hanya soal yang memerlukan keahlian berhitung cermat saja. Kita menghitung dari 2 tambah 2 dulu, yaitu 4. Kemudian 1/4. 1 dikurangi 1/4 berarti 3/4.
3 dibagi 3/4 berarti 4, sehingga 2 dikurang 4 negatif 2. Tentu kalian yang masih bingung dengan konsep pecahan bisa lihat kembali di internet seperti apa menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Nah, dari situ saya coba merangkum tipsnya, bahwa untuk yang verbal, cobalah untuk mencari soal-soal TPA verbal di internet. Ini banyak sekali. Atau kalian coba cari bukunya Aristo Chandra di internet. Cobalah untuk membaca, nanti lama-lama juga hafalkan sinonim, antonim, supaya cepat. Karena kalau sinonim dan antonim nggak tahu, cukup susah untuk memastikan jawaban kalian benar atau salah. Atau mungkin kalian juga bisa menggunakan bantuan kalimat seperti yang saya contohkan tadi, meskipun dalam beberapa kasus cukup tidak membantu, meskipun dalam kasus-kasus tertentu juga sebenarnya membantu. Ya, untung-untungan saja. Untuk yang analogi atau perbandingan, ya ini bisa menggunakan jembatan kata-kata. Kalau ini tepat seperti yang saya contohkan tadi. Contohnya seperti ini, ikan berhubungan dengan air sebagaimana sapi berhubungan dengan, mungkin kalian bisa membayangkan apa sih hubungannya ikan dan air. Oh, ikan itu hidup di air, berarti sapi hidup di darat, seperti itu. Yaitu jembatan kata-kata. Kemudian untuk yang penalaran, kalian bisa menggunakan kemampuan penalarannya secara langsung saja. Jadi tidak perlu menghafalkan rumus-rumus penalaran. Sebenarnya ada rumusnya. Kalau kalian cari di internet, logika matematika itu ada semua. Ada penalaran logis dan lain sebagainya. Itu ada rumus-rumusnya. Nah, mungkin kalian hanya diberikan waktu yang singkat, jadi mungkin langsung saja menggunakan kemampuan penalarnya. Nah, mungkin kalau untuk yang analitis, yang urutan, nanti kalian bisa menggunakan gambaran atau representasi atau coret-coretan supaya gampang. Untuk yang numerik, kalian bisa membaca kembali materi matematika dasar di jenjang SD SMP dan soal-soal numerik. Ini ada di internet semua, kalian coba berlatih. Nanti kalau kalian menemui kesulitan bisa hubungi saya, nanti saya akan coba membantu. Nah, bila Anda tidak mampu menjawab soal, tidak masalah, lewati saja. Kenapa? Karena soal TPA itu banyak. Jadi jawaban salah juga tidak mengurangi nilai. Ada baiknya dijawab semua, meskipun ada sebagian yang harus ngawur, nggak masalah karena tidak ada pengurangan nilai. Ya, untung kalau benar. Nah, untuk yang ProTOEFL, apa itu ProTOEFL? ProTOEFL ini sama ya, atau mirip dengan TOEFL. Karena memang sebenarnya basicnya ProTOEFL itu adalah soal TOEFL resmi yang sudah pernah diujikan. Sehingga soalnya juga sama. Ada 50 soal listening, 40 soal structure, dan 50 soal reading. Di totalnya ada 140 soal, dikerjakan dalam waktu sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Oh ya, di bagian ini kalian tidak boleh menggunakan alat tulis ya. Ya, karena memang tidak diperbolehkan oleh pengawas. Bahkan di listening pun. Tetapi kalian di bagian listening harus menggunakan earphone, tidak boleh kalau tidak pakai. Kemudian apa sih yang perlu kita lakukan ketika ProTOEFL? Sebenarnya ini tips basic saja sih. Untuk yang listening, kalian bisa mungkin coba berlatih mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris atau film-film yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, tergantung minat kalian. Kalau kalian suka makan Harry Potter, ya coba lihat film Harry Potter. Atau mungkin lagu-lagunya Avenged, mungkin bisa lihat itu. Tergantung kalian minatnya apa ya. Semua itu dimulai dari minat kalian aja sih. Nah, jangan lupa simulasi TOEFL listening di YouTube. Banyak sekali di YouTube itu tes-tes listening, kalian bisa berlatih di sana. Tes-tes skornya. Kemudian structure ada 40 soal. Ini mau nggak mau kalian harus belajar basic grammar. Bisa belajar di internet, bisa belajar di YouTube. Basic grammar dasar saja. Nggak perlu yang muluk-muluk, karena tesnya juga syaratnya cuma 450, nggak perlu tinggi-tinggi banget. Dan yang paling penting berlatihlah dengan kunci jawaban. Maksudnya apa? Kalian coba cari soal di internet atau di YouTube yang misalkan latihan soal structure, tapi yang dilengkapi dengan kunci jawaban. Untuk apa? Untuk supaya kalian tahu bahwa jawaban kalian benar atau salah, dan kalau salah nanti kalian bisa jadikan evaluasi benar yang gimana. Kemudian ada soal reading, ini soal bacaan, biasanya teksnya panjang-panjang. Ini reading kalian tidak perlu membaca teksnya secara penuh ya. Untuk reading tipsnya adalah kalian baca soalnya dulu, kemudian langsung membaca memindai, menemukan informasi yang ditanyakan dalam soal. Kalian bisa berlatih membaca berbahasa Inggris sesuai topik minat. Misalkan kalian suka olahraga, coba
buka website olahraga berbahasa Inggris yang langsung mungkin, atau bisa lihat di BBC. Nah, bila Anda tidak mau menjawab soal tidak masalah, lewati saja. Ya karena soal ini juga cepet-cepetan, apalagi listening, jangan sampai kalian satu fokus ke soal sebelumnya sampai soalnya sudah ganti. Untuk yang pro TOEFL saya sarankan kalian cukup santai saja, karena sebenarnya ini tidak tidak 100% dijadikan penentu kelulusan. Karena apa? Karena pro TOEFL dapat dipenuhi saat sudah masuk. Jadi meskipun kalian mungkin skornya belum sampai 450, nggak masalah, nanti bisa dipenuhi. Tapi akibatnya apa? Akibatnya kalian akan mendapatkan LOE conditional, yaitu surat keterangan penerimaan dengan syarat. Tapi untuk teman-teman yang di atas 450 langsung mendapatkan LOE unconditional atau bebas syarat. Bedanya atau untung ruginya apa Kak? Ya ruginya kalau kalian pendaftar beasiswa khususnya LPDP itu ditolak kalau sama LPDP, karena LPDP hanya memperbolehkan yang unconditional. Tapi untuk kalian yang mandiri ya nggak masalah. Aturlah energi. Kenapa? Karena tesnya ini panjang ya, 5-6 jam. Ini sangat menguras tenaga. Kenali baik-baik kerja perangkatmu. Bahwa tes ini memerlukan waktu panjang. Mungkin kalian punya perangkat yang gampang panas dan sebagainya. Tolong kalian kondisikan bagaimana supaya nanti ketika istirahat bisa benar-benar dimanfaatkan untuk merehatkan perangkat. Takutnya nanti terjadi hang. Kemudian jangan sungkan bertanya pada pengawas. Ya, pengawasnya sangat baik, sangat responsibel, jadi kalian langsung saja bertanya. Misalkan jaringan saya hilang ya, langsung saja, atau mungkin laptop saya mati, langsung saja, jangan ragu-ragu. Pengawas akan selalu membantu kalian. Dan well done, semoga kalian berhasil. Terima kasih. Semoga nanti saya akan membuatkan part 4 mungkin untuk tes-tes yang jalur khusus ya. Nanti karena masih ada jalur khusus, mungkin saya akan bahas lagi soal-soal yang lebih spesifik tentang TPA dan TOEFL-nya. Oke, sebagaimana menanam kayu jati yang perlu puluhan hingga ratusan tahun untuk memperoleh hasilnya, ya tetapi itu semua seperti yang dilakukan oleh kayu jati, bahwa semakin tua umurnya semakin jadi juga kayunya. Saya Agung Prasetyo, terima kasih.